Oke. Ya, di sini kita ada punya berapa loop? 3. Oke, kita punya di sini ada 3 loop ya. Loop 1, terus loop 2, ada loop 3. Ini dari perhitungan kebutuhan yang sudah dihitung kalian, di total itu kita dapat 100 liter per detik di sini. PDAM-nya melayani 100 liter per detik. Jadi kalau kalian kan sudah tahu dari ketiga loop itu dapat berapa, itu kan sudah punya kan, harusnya sudah punya. Jadi di sini dari 100 liter per detik ini yang kita kita gunakan untuk melayani. Nah, di sini kalian kan juga sudah menentukan tappingan. Kalian sudah menentukan tappingan atau nodenya. Jadi di sini ini ke arah sana. Terus kalau gitu yang sini yang melayani ke dalam, terus ada yang melayani ke sana, terus yang ini dari sini. Ini kan kalian menentukannya dari elevasi kan? Kita anggap elevasinya ini yang dia posisinya turun apa namanya? Kita asumsikan dia elevasinya ini ada yang turun ke sana, sama ada yang turunnya ke sana. Gitu ya. Jadi modelnya kita anggap elevasinya turunnya gini lah. Oke. Jadi penentuan nodenya, kalian kan sudah kemarin belajar menentukan node, mempresentasekan layanannya, akhirnya bisa ketemu key-nya. Nah ini di pertigaan jangan lupa juga ada tappingan, terus habis gitu yang ini karena elevasinya ke dalam jadi masuk, terus yang di sini nah kita anggap ke dalam lah atau keluar terserah. Di posisinya yang ini berarti untuk yang di sini melayani 100% yang ke dalam. Nah, ini bisa jadi boleh ini keluar. Ini. Oke, berarti di sini kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi kalian saya harap sudah menentukan arah-arahnya itu tadi berdasarkan elevasi dan konturnya kalian ya. Nah, dari sini, Nah, dari sini, ini kita menentukan arah aliran. Jadi kita menentukan arah aliran, ini kan ada yang ke sana, ini ke bawah, terus yang ini berarti kan ke sini, bisa terlayani, terus yang ini ke sini, ini ke sini. Dalam penentuan arahnya ini juga kalian harus lihat elevasi kondisi existingnya ya. Harus lihat konturnya juga kan kalian menentukan arahnya ini kan juga harus lihat konturnya. Terus harus lihat nodenya di mana. Nah, kalau sudah kayak gini berarti kan
ini kita punya 100 liter. Kita punya 100 liter. Harapannya kalau ini kan ada yang terpecah di sini. Ada yang terpecah di sini. Nah, ini sekarang kita harus tahu yang per node apa dari masing-masing nodenya itu. Masing-masing node itu kan kalian sudah hitung berapa kapasitas berapa debit yang dibutuhkan. Nah, kalau bisa itu rata di masing-masing loop. Tapi kalau memang ada perbedaan sedikit enggak masalah. Jadi yang di sini contohnya di sini contohnya 10 liter. Terus yang di sini dia 20. Yang di sini dia juga 20. Terus yang di sini dia 10. Di sini 20. Yang sini 10. Sini 10. Ini berarti kurang berapa ini? 20, 30. Ini 60. Oh, berarti kurang 1. Kita pakai sini 10, sini 10. Ini udah 100 belum ya? Apa masih ada yang kurang? Kurang 10, Bu. Kurang Oke, 10, Bu. Oke, kurang 10 berarti ya. Kalau gitu kita tambahkan di mana? Harus di sini berapa? Jangan deh, ini jalur pendek. Ini cendol dulu. Oke, berarti ini kan kalau kita lihat bareng, ini 100 liter. Dari 100 liter ini harus terdistribusi 100% ke seluruh jaringan. Berarti kalau kita lihat ini kan jaringannya yang paling panjang, ini yang ke kiri ini ya. Ke kiri ini ya. Kursor saya kan kelihatan kan ya, kecil tapi. Oke. Ini ya, kelihatan ya. Ya, Bu, kelihatan. Oke, nah ini jalur terpanjangnya itu kan yang di sini. Nah, yang ini juga bisa naik ke sini. Nah, ini ada yang ke sini, ada yang ke sini. Jadi di sini tuh bisa jadi ada tambahan, ada overlapping. Di sini juga bisa jadi ada overlapping. Oke, saya kurang 1 ini. Ini, yang ini arahnya ke sana. Sorry. Kita nambah. Nah, ini. Di sini nanti ada overlapping. Ada overlapping untuk jaringan di sini. Ada yang untuk jaringan 1, ada yang untuk jaringan 3. Oke, sekarang kita bagi. Kalau gitu asumsinya ada 60 atau 70. Kayaknya 60-40 deh ya. Jadi 60 liter per detik ke sini, yang ini 40 liter per detik ke sini. Berarti kalau dari sini 60 ini oh ya, kita harus kasih nama. Kita kasih nama, jangan lupa. Dikasih penamaan di awal untuk titik-titiknya ya. Warna yang terang, kuning. Kuning kelihatan enggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Wis, kelihatan. Ini B, C, terus D, E, F, E, F, terus G. Oh ya, pertigaan juga dikasih ya.
Oke, nah, ini juga ada harusnya I, J. Oke, ini berarti ada dua ya. B, C, D. Oh, sorry. B, C, D, ini di sini ada E, F, G, H, I, J, K. Bisa juga gini. Penomoran silahkanlah kalian sesuaikan sendiri ya nanti untuk tugasnya kalian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Bertanya. Siapa? Kirana MPM 46, Bu. Oke, Dea, silahkan. Bu, tadi kan katanya Bu Desi untuk pertigaan dikasih penamaan juga ya. Itu apa perlu diberi node juga atau tidak, Bu? Enggak perlu, enggak apa-apa. Karena nanti kalau di pertigaan itu kan gini, di pertigaan itu bisa jadi ada overlapping itu tadi. Kan ini contohnya kan dari A ke J. Nah, ini kan bisa dia satunya J ke K, satunya J ke E. Gitu. Jadi kalau tappingan ini kan terkait untuk menyalurkan aliran lagi ke area layanannya kan. Nah, kalau yang ini itu lebih ke kita ke jaringan pipanya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Bisa dipahami ya. Jadi bisa jadi memang ada node, bisa jadi tidak ada. Tapi kenapa tetap harus diberi nama dan juga nanti dihitung ya. Karena itu tadi bisa jadi di sini nanti itu ada pecahan kayak gitu loh. Kayak nah ini loh kayak yang dari 40 ini. 40 ini bisa jadi dia yang ke kanan tinggal 5. Nah, ini yang 40 dari sini di jalur yang A ke J ini ada 40. Tapi J ke K mungkin di sini dikasih 10. Yang J ke E, nah ini J ke E ini ada sisanya, berarti berapa nih? 40 kurangi 10, 30. Berarti debit di pipa J ke E itu 30. Gitu ya. Jadi sekarang kita harus tahu di masing-masing pipa itu nanti ada debit air lewat berapa. Oke, bisa dipahami? Yang lainnya? Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini nanti ini urusannya sama tabel Excel yang sudah saya taruh di e-learning yang namanya apa itu? Yang di minggu lalu kalau nggak salah ya. E-learning. Terkait tabel pembagian tapping looping. Nah, itu 5.A tabel pembagian tapping looping. Nah, nanti kita mulai ke situ. Oke, sekarang untuk penentuan jalur, penentuan tappingan sudah bisa dipahami ya. Sekarang nah ini kalian harus setelah tahu, nah ini kan sudah tahu namanya, sudah dibagi lah. Kalau di file-file yang saya taruh di e-learning kan juga ada yang tabel kotak-kotak persegi itu loh. Nah ini tuh sebenarnya ya kayak gini nih. Jadi dari sini dari A ke B 60. Berarti kalau gitu jaringan pipa B ke C ini alirannya tinggal berapa ya debitnya?
Ini tinggal berapa? 40. Oke, tinggal 40. 40 kok kurang? Berarti oke, saya ganti deh. Ini 10. Ini 20. Oke, habis gitu, nah ini dari C sama D, sama C sama F, nah ini boleh kita bagi, karena kan dia dari dua arah kan. Ini kalian bisa, oke, oh, hilang. Ya, ini kan kalian bisa bagi, karena kan ada yang dialiri dari J, ada yang dari sini. Boleh, ini ke sini 5, sisanya berarti tinggal berapa? Kalau gitu C ke F tinggal berapa? 25. 25. Oke, berarti tinggal 25. 40 kurangi 5 kurangi 10, 25. Berarti F ke G 15. 15. oke, F ke G 15, G ke I berarti tinggal 5. Oke, sekarang kita yang di sini. Berarti nanti kita berhentinya ada di sini, karena kan ini kan ada yang dari arah kiri, ada yang dari arah bawah juga. Berarti kita di sini harus sisa 10 nih. Kita bisa total dapat 10 di sini. Berarti kalau gitu di sini 40 sudah dikurangi 10. Ini ada tinggal 30. Kok hilang? 30 kurangi 20. Oh, ini ada tambahan 5 kan di sini ya. Berarti kalau gitu kira-kira D ke H ini berapa ya? D ke H ini berapa? 15, Bu. 15, Bu. 15. Oke. 35 berarti 15. Nah, ini 15 berarti di sini tinggal 5. Berarti sekarang I ke K ada berapa? 10. 10, Bu. Oke. Pas. Oke, pas ya. Nyampe di sini 20 ya. Sudah pas di loop di blok 3, di loop yang ketiga. Sorry kok blok. Di loop yang ketiga udah ketemu ya. Oke. Kita sekarang lanjut masuk ke tabel. Tabel yang teman-teman sudah punya. Jadi, bentar, ini saya save aja lah. Oke.
Oke, sudah terlihat ya semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang ini kita mulai masukkan ke tabel. Jadi kita asumsikan dari A ke B 50 meter gitu ya. Asumsikan 50 meter. Nah, ini debitnya berapa dari node A ke B untuk jaringan pipanya yang dari A ke B? 60. 60, Bu. 60. 60. Kalau di situ satuannya meter kubik per detik berarti berapa? 0,06. Oke, 0,06. Recording in progress. Oke, 0,06. Sekarang rumus V. Kita ini V-nya kita punya rentang berapa ya? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Ada yang masih ingat V-nya kita punya rentang berapa? 2,5 bukan? Berapa? 1 sampai 2,5. 1 sampai 2,5. Oke, yang lain? Masih ingat enggak? 0,3 sampai 2,5, Bu. Oke. Jadi kita ada beberapa itu yang fleksibel. Jadi boleh kita tentukan. Jadi kayak V ini itu kita rencanakan kecepatannya contohnya 0,5. Contohnya 0,5. Nah, di sini berarti kita bisa dapat untuk nilai A-nya. Kalau biasanya kan Q sama dengan V kali A atau V sama dengan A per Q. Berarti kalau di sini itu kita bisa tahu A-nya. A-nya itu sama dengan A sama dengan Q per V. Oke, berapa kira-kira A-nya? Kita cari luas penampangnya. A-nya berapa ya? Saya dibantuin hitung. Hello guys. 0,12, Bu.
12, Bu. Oke. Hmm. Oke, betul. Nanti kalian saat menghitung di Excel jangan lupa di ini ya, dihitung memang dengan rumusnya di Excel. Jadi untuk meminimalisir. Nah, berarti kita bisa ngitung diameternya. Kalau gitu rumusnya itu kalau kita ngitung ini kan kita bisa tahu nih dari sini sebenarnya. D sama dengan 4Q per V kali V. Nah, karena kita tahu, jadi kita pakai rumus lingkaran biasa aja, kita sudah dapat A-nya. Nah, di sini kita bisa ngitung diameternya 4A per V di akar berarti kan. 4 dibagi 3,14 di akar. Oke, jadi diameternya 0,39. Oke, sekarang dengan rumus yang ada di sini, saya minta tolong dihitungkan head loss-nya. Ini di yang file yang saya kirim juga ada. Ya kan, HF-nya. Jadi bantu hitung. Semuanya juga sambil nyoba ya. Dan sudah bisa dapat. HF-nya berapa? Ada yang ketemu? Ini UTS. Nanti UTS-nya kalian ini satu orang nanti masing-masing ngitung ini loh. Jadi, saya harap semuanya juga nyoba-nyoba. Nanti memang di tugas ada, kalian bisa latihan dengan teman-temannya di tugas. Tapi nanti pas UTS masing-masing. Gimana? Ada yang ketemu HF-nya?
Bu, permisi. C itu apa, Bu ya? Oh iya, nah C, kalian bisa lihat di file yang saya kasih. Jadi C itu koefisien kekasaran. C itu kalian tentukan dari tipe pipanya. Kalian anggaplah pakai pipa besi ini ya. C-nya boleh pakai 100, silakan. Koefisien Manning kasarannya. Pakai 100 gitu aja. Silakan. Ada yang sudah ketemu? Belum? Permisi, Bu, izin bertanya. Itu pangkatnya 1,852 dan 1,852. 1,852. Sepuluh koma tujuh ya, sorry. 10,7 dikali panjang dikali Q pangkat 1,852 dibagi C pangkat 1,852 dikali D. Nah, diameternya kan sudah dapat tadi. Saya ketemunya minus. Berapa? Halo? Ketemunya ini minus 0,05594. 0,5 5594. Oke. Jadi, oh ya, saya lupa ngingetin ya. Jangan lupa terkait ini. Oke, jadi di sini itu nanti kalian harus ingat terkait pipa arah alirannya ya. Yang ada yang mengikuti dia searah jarum jam atau tidak. Nah, kalau yang di sini ini berarti nanti di sini minus kalau yang searah jarum jam kayak yang sebelah sini. Yang saya tunjukin mana kalian lihat kan ya? Kalau yang ke sini positif. Jadi debit di sini ini itu nanti debitnya itu negatif. Cuman kalau kalian masukkan sekarang itu nanti biasanya hitungan ke belakangnya itu ngaruh. Cuman Bagas ini kenapa bisa dapat negatif ya? Iya, soalnya itu arahnya ke kiri, Bu. Oke.
Oke, berarti Bagas sudah benar menambahkan negatif karena arahnya ke kiri itu tadi. Oke. Dari sini kita bisa ngitung head loss perginya. Head loss perginya berapa? Oke. Sudah benar jawabannya Bagas. Yang lain nyoba juga loh ya. HF pergi berapa? Ayo, berapa? 0,93. 0,9? 0,93. Oke, 0,93. Ini ya. Jangan lupa ini ya, masih oh iya, dia sudah negatif, harusnya sudah positif. Nah, dari sini ini kita harus hitung semuanya. Nanti dihitung, jadi dari B ke C ke D. Nah, nanti di sini kan ada yang overlapping. Nah, kayak gini. Overlap ini untuk KE di loop 1. KE di KE. Oh, sorry. Berarti di sini J sama E. Kalau di sini J sama E. Oke, nanti kalian sesuaikan jalurnya ya. Ini kita akan walkthrough, kita belajar bareng. Nah, ini kalau di sini ini kan ada yang overlap. Nah, kalau overlapping di sini berarti ada yang negatif, ada yang positif. Dalam artian gini, dia J ke E ini, J sama E. Oke, ini J, ini J sama E. Dia dianggap positif kalau di loop yang mana? Tiga. Dianggap negatif kalau di loop yang mana? Loop 1 Bu kalau negatif. Kalau itu tadi siapa yang jawab? Ya, Bu. Saya Riza. Oke. Dia dikatakan negatif kalau apa, Riza? mungkin ini soalnya loop 1-nya itu ada di kiri kan jadi negatif. Loop 3-nya ada di kanan. Oke. Maksudnya gimana? Bisa diperjelas lagi? Iya, Bu. Ini kan garis yang ini kan Bu, yang D ke E kan Bu. J ke E. Iya. Nah, itu kan J ke E-nya itu kan cenderung lurus gitu kan Bu, ke bawah gitu. Enggak garisnya enggak ke kanan enggak ke kiri gitu. Nah, terus kan nanti loopnya loop mana yang positif, loop mana yang negatif. Nah, itu kalau pendapat saya itu loop 3 itu positif soalnya loop 3 itu ada di kanannya garis JE, kalau loop 1 itu ada di kirinya garis JE. Jadi gini ya, jadi kalau kita lihat, kita menentukan dia positif atau negatif, itu terhadap posisi loopnya. Jadi gini, kalau di sini,
Ini kan terhadap loop 1. Berarti kalau searah jarum jamnya ini kemana? Kanan. Kanan. Kanan, oke. Oke, ke kanan. Berarti ke sini ya. Gini ya, Ya, Bu. arah jarum jamnya. Ini. Nih, berarti ini arah jarum jam itu kan begini. Berarti kalau terhadap loop 1, J ke E itu termasuk searah jarum jam apa enggak? Searah, Bu. Searah. Oke, searah. Berarti debit J ke E di sini yang kita input itu dia berapa? Negatif atau positif? Negatif. Kan searah. Positif. Positif, Bu. Oke, Oh, positif, Bu. searah. Berarti kalau searah jarum jam dia positif. Kenapa tadi yang ini dia negatif? Nah, ini negatifnya saya sempit taruh di depan nih. Berlawanan sama arah loop, Bu. Oke, berlawanan arah jarum jam untuk loop-nya di situ. Gitu ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Kalau yang dia searah jarum jam ini berarti yang A ke J, J ke E ini dia positif. Oke? Oke. Oke, Bu. Nah, berarti kalau yang ini kan yang tidak searah jarum jam. Berarti yang A ke B, B ke C, C ke D dia positif apa negatif? Negatif. Oke. Negatif, Bu. Oke, sekarang kita balik lagi ke jalur J sama E. Jalur J sama E. Kalau terhadap dia di posisi loop loop 1 dia positif. Kalau terhadap loop 3 di sini ini kita masukkannya positif atau negatif? Negatif. Yakin? Positif, Bu. Hanya itu tadi searah apa? Enggak. Negatif apa positif? Ayo, siapa yang positif? Raise hand. Yang positif. Silakan raise hand. 1 orang, 2, 3, 4 yang positif. 6. Sudah 6 orang yang positif? 7. Ya, silahkan. 7 jadi 5. Ini sudah turun atau sudah jadi tinggal orang 4 apa tetap 7 ini yang raise hand ini? 4 orang berarti? Oke, yang positif. Kalau yang negatif silakan raise hand. Yang negatif, yang positif turun tangannya. Oke. 16, 19, 19 sama berapa? 6 tadi ya? 6 apa 4? 21, 22. Oke. Yang negatif berapa orang? Silakan raise hand. 22, 23, 24. Berarti berapa ini? Sekitar 30 mahasiswa. Ini yang 20 kemana ini? Belum paham atau bagaimana? Yang enggak raise hand. Nih, Yesinda. Mana Yesinda? Yesinda, halo? Yesinda? Positif atau negatif Yesinda? Pipa J ke E, positif atau negatif? Mau ikut raise hand. Sekarang siapa nih? Ardi Dwitama. Ardi Dwitama, negatif apa positif?
Saya negatif, Bu, tapi ini fitur resen saya tiba-tiba nggak bisa, Bu. Oke. Risma Indah. Risma Indah. Positif atau negatif? Risma Indah. Halo. Risma Indah. Kemana Risma? Risma Indah. Ini masak apa masih belanja ini? Risma. Zuhria. Zuhria. Tadi saya yang positif, Bu. Oke. Zuhria. Risma tadi mana Risma? Mohon izin jawab, Bu. Tadi Risma baru ngabari ke teman-teman kalau barusan dia terpental, jadi reconnecting. Oke. Oke. Sudah, silakan turun tangannya. Kita lihat J ke E kalau di loop 3 dia positif atau negatif. Searah jarum jam itu berarti ke kanan ya. Ini ke kanan. Jadi kan dia posisinya melawan karena dia kan turun ini. Panahnya turun. Nih, panahnya dia kalau diarahin jarum jam kan posisinya begini. Turun. Berarti ini melawan jarum jam apa enggak? Lawan. Melawan, Bu. Oke. Lawan, Bu. Berarti dia positif atau negatif? Negatif. Negatif. Oke, berarti negatif ya teman-teman. Jadi kalau gitu untuk J ke E ini di sini dia posisinya negatif. Ini kalau ini kita ini loop 1, ini loop 2, ini loop 3 gitu ya. Jadi kalau di loop 3 dia negatif. Sama, jadi di sini akan muncul. Jadi kalau ada jaringan, ada pipa yang overlapping antar dua antar dua loop kayak J ke E. Kalau kayak A ke B ini kan dia posisinya cuma di A sama di AB ini kan cuma di loop 1. Begitu juga untuk yang J sama K. Dari J ke K ini kan cuma posisinya dia di loop 3 aja. Tapi kalau ada yang overlapping, selain J ke E, mana lagi yang overlapping? Silahkan. Overlapping antar dua loop, yang mana? D sama Ibu. Terus mana lagi? Ini, Bu. J ke D, Bu. C ke D. C ke D itu overlapping antar loop mana sama loop mana? 1 sama 2, Bu. Satu sama dua, Bu. Loop mana lagi yang overlap? Overloop. Jaringan mana yang overlap lagi? Node mana? DH, bukan? HKI. H. H ke I. D ke H itu overlap antar loop mana sama loop mana? 2 dan 3. Oke, mana lagi? H ke I. Ada lagi atau sudah? D ke E. Hah? Apa? D ke E. D ke E. D ke E, Bu. B. D, Bu. Jawa. D. J ke E. Oke. Terus mana lagi? Ada lagi? Ada lagi? D ke I, Bu. G ke I. G ke I overlap mana sama mana? Siapa tadi yang jawab? Ini, Bu. Apa? 2 sama 3. 2 sama 3. Oke.
Oke, jadi gini, overlapping itu kalau dia itu ada di 2 loop. Nah, kalau ini kan dia cuma di loop 2 aja posisinya. Nah, kalau yang overlap itu ini. Kita hapusin. Ya, Bu, saya tadi bilangnya do ke I. D ke I. G apa H? D. Hah? Delta. Tapi saya bilangnya kan delta ke I. Terus saya baru Oh, lihat ternyata itu ada H di situ. oke. Di tengah. Ya. Oke, ini yang saya garis hijau ini ya, yang tadi teman-teman udah jawab. Oke, sudah betul. Sedikit ya. Oh, ini. Nih. Berarti garis yang warna hijau ini adalah yang overlapping. Jadi untuk jaringan ini akan muncul beberapa 2 kali di tabelnya teman-teman. Jadi nanti kalau pas bikin jaringan, bikin loop, terus ada yang double, jangan lupa harus muncul di kedua tabel hitungan. Jadi kayak gini, ini untuk tabel hitungan loop 1 ya. Ini J ke E-nya muncul karena dia ada di loop 3 juga ada di loop 1. Di loop 1 dia muncul, di loop 3 dia muncul. Nanti saat menghitung ini C ke D, nah ini C ke D ini, nah di sini dia positif atau negatif? 5 ini angka 5 debit 5 liter per detik ini positif atau negatif? Negatif, Bu. Negatif, Bu. Oke, berarti min 0,005. Berarti kalau gitu dia di loop 2 C ke D ini positif atau negatif? Di loop 2. Positif. Positif, Bu. Positif, Bu. Oke. Oke. Sampai sini sudah bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke, nanti pas ya siapa ini silakan. Iya, Bu. Saya mau Rizal Putus-putus. Mandiri. Ya, Riza silakan. Tadi putus-putus awal-awal. Iya, Bu. Ini untuk apa penentuan ini, Bu? Muter-muternya itu apakah harus sesuai jarum jam apa kitanya aja ya, Bu? Bermuter. Oke, gini. Jadi kalau saya balik ke peta ini ya. Nih, peta sini ini kita oret-oret aja lah. Oret-oret dulu. Jadi oke, jadi kan gini, ini asumsinya di sini ada 2 loop, contohnya gitu ya. Ini ada 2 loop, ada 1 loop, sorry. Terus yang di sini ini anggaplah ini gini. Allahu Akbar. Ini contoh aja ya. Kalau tadi PDAM-nya di sini. PDAM-nya di sini. Seret. Berarti kalau untuk melayani pipa yang sebelah sini, itu dia posisinya arahnya berarti harus gimana? Kita anggaplah ini ya, elevasinya wis turun gitu ya. Ini arahnya gimana caranya biar bisa melayani? Oke. Dari A ke B sini.
Dari A ke B ini atau B ke A? Kalau PDAM-nya di atas ini. Aku Bu. A ke B berarti gini ya. Ya. Do hilang. Gini. Terus kalau saya mau melayani, anggaplah di sini ada node ke arah sini gitu. Ini C, berarti posisinya dia C ke A atau A ke C kalau PDM-nya di sini? Aku Bu. A kecil. Oke. Sekarang saya tanya, A ke B sama A ke C, mana yang positif, mana yang negatif? A ke B negatif, A ke C positif. A ke B negatif. A ke B negatif, A ke C positif. Yang lain ada yang tidak setuju? Atau setuju semua? Ada yang tidak setuju? Ada yang bilang AC-nya yang negatif, AB yang positif? Saya nggak setuju kayaknya, Bu. Nggak Soalnya setuju? arah putarannya belum ditentu. Ada putarannya belum ditentuin. Oke. Iya Bu, sama. Oke, siapa tadi yang nggak setuju? Oke. Kalau kita lihat arah jarum jam, ini kita langsung pipa yang awal aja ya. Terus pipa bawah-bawah, anggaplah ada gitu, mau ke sini atau ke sini, enggak masalah, ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau kita lihat arah jarum jamnya kayak gini, berarti A ke B ini dia kan posisinya gini berarti kan. Itu kan dia posisinya gini. Kalau searah jarum jam itu kan ke kanan gini. Nah, kalau gini nih berlawanan arah jarum jam enggak? Ya Bu, yang B. Iya Bu, yang A ke B. Yang A ke B berlawanan Bu. Oke, berarti A ke B positif atau negatif? Negatif. Oke, yang A ke C positif. Ya Bu, positif. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Teman-teman. Jadi, tadi pertanyaannya Riza kan harus positif semua atau bagaimana gitu kan ya? Bukan Bu. Atau di Ini Bu, saya tanyanya itu untuk penentuan ini Bu, perputarannya itu apakah harus arah jarum jam atau seanunya kita aja gitu Bu? Ini searah ini gini loh, searah jarum jam itu dalam artian gini. Kalau kita lihat arah jarum jam itu lah gini sih. Ya kan? Berarti kan kalau arah pipamu itu ke arah kanan atau dia posisinya ini kalau ke arah atas, jadi dia. Jadi itu arah jarum jam itu tidak akan berubah. Arah jarum jam itu pasti begitu. Jadi kayak ini ke atas, sorry. Kalau nanti ada jaringan yang dia ke atas, ini berarti termasuk searah jarum jam. Karena ini lah muter gini. Nah ini muter gini, ini namanya searah jarum jam. Ini kalau dia ke atas, ini searah jarum jam. Tapi saat di sini ternyata elevasinya dia menurun, untuk melayani ke arah Kauman ini dia ternyata dari sini ke kanan, ini masih searah jarum jam. Saat dari sini ke bawah, yang ini dinyatakan tidak searah jarum jam.
Karena kalau jarum jam itu ke kanan gini sih. Naik ini termasuk masih searah jarum jam. Muter gini nih loh. Nah, ini searah jarum jam. Saat dia posisinya ke bawah, berarti kan balik gini. Gitu tak, Riza? Iya, Bu. Gitu ya? Maksudnya gitu tanyanya. Iya, Bu. Oke, benar ya, berarti sudah ya. Jadi gitu. Jadi itu disesuaikan dengan kalian kalau lihat jam, wis. Jam itu kan dari jam 9 ke jam 10, jam 10 ke jam 11 itu kan arah jarum jam. Ya, Izin bertanya lagi mengenai silakan. node kan Oke, suaranya. jarak antar nodenya itu apakah harus kayak jarak antar nodenya itu apakah harus relatif sama ya, Bu? Kalau bisa, kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Karena kan kalau dari yang mana nih gambaran tadi saya, nah kayak gini, bisa jadi dari A ke B 50. Dari A ke B 50. Dari B ke C hampir sama, anggaplah 50. Tapi karena di sini ada yang pendek, ya enggak apa-apa. Tapi diusahakan relatif sama. Karena kan ada beberapa yang pipanya debitnya sama gitu. Ya, bukan semisal ada kayak lima jaraknya gitu, Bu. Yang 4 ini itu jaraknya itu antara 50 sampai 60. Nah, terus yang satu itu sampai 80 itu nggak apa-apa gitu berarti. Kalau Karena semisal kan memang ya enggak apa-apa. Jadi mungkin yang sini 50-50, yang di sini 40, terus 20, terus 30, enggak apa-apa. terima kasih, Bu. Oke. Nih, ayo tak cari no gambar jam. Oke, gambar jam. Oke, aku ngoret-ngoret ini. Besok dihapus. Dari jam 12 ke jam 3. Ini kan arah jarum jam. Arah jarum jam itulah ya muternya gini saya. Sampai balik ke 12 lagi. Ya toh? Benar, Bu. Berarti nanti kalau ada arah yang tadi tak tunjukin, ada yang dia posisinya karena elevasi, karena arah aliran, dia posisinya naik. Jadi berarti kan podo karo jam 9 ke jam 11. Berarti kan dia masih naik kan? Berarti masih searah jarum jam. Tapi saat kalau dia posisinya terbalik, oke. Nih. Nih, saat dia ini elevasinya turun ke bawah seandainya. Berarti dia ada yang mecah ke sini, ada yang mecah ke sini. Berarti kalau secara arah jarum jam, yang ini negatif, positif? Negatif, Bu. Oke, negatif. Nah, tapi karena elevasinya ternyata dia posisinya naik ke atas, turun ke atas, kok turun ke atas? Turun ke arah utara, turun ke arah utara. Jadi yang ini ke sini, terus yang ini ke sini. Nih, salah.
Ini yang satu atau yang dua yang negatif? Kalau panahnya sama-sama ke atas. 2, Bu. 2, Bu. Oke, sudah paham ya? Ya, Bu. Sudah paham. Oke, enggak bingung ya sama arah jarum jam. Sekarang kita balik lagi ke tabel. Nanti silakan dicoba untuk perhitungannya kalian. Nah, nanti di sini, ini kalian harus total, hitung total delta Q. Jadi kalian sudah ngitung semuanya ini. Jadi HF, kalau kita lihat rumus untuk menghitung delta Q di sini, rumus ini ya, delta Q, itu kita harus sigma HF dan sigma HF sama Q. Jam 10 paling. Kok mau kemana? Jam? Kalian apa? Jadi kita harus jumlahkan dulu. Jadi kita jumlahkan. Nah ini baru nanti ini kan sigma HF per Q. HF per Q di sini di total. Nah ini. Jadi kalian hitung kan. Kalian hitung HF sama HF per Q-nya. Akhirnya bisa dapat. Ini harus dijumlah dulu. Kan sigma. Jangan lupa di rumusnya ada min-nya ya. Jadi bisa jadi kalau nilai kalian min, nanti jadi positif. Kalau nilai kalian positif, nanti bisa jadi min. Nggak masalah. Oke? Jadi, nanti kalian coba di sini, kalian total. Nah, nanti rumusnya ini sigma HF dibagi 1,85 dikali sigma HF per Q. Jadi ini ditotal, kalian dapat nilai delta Q-nya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita lanjut. Delta Q itu kalau yang saya kasih ke teman-teman itu nah ini, ulangi prosedur tersebut sampai delta Q-nya itu boleh negatif, boleh positif, itu sekitar 0,0001. Jadi saat teman-teman ngitung delta Q ini contohnya ya. Ini kita pakai yang itu tadi. Itu kan kita ketemu nih delta Q-nya, anggaplah kalau ini dihitung dapatnya min 0,03. Tapi harus dihitung. Dihitung ya nanti ya. Ini kita misalkan aja hasilnya delta Q-nya ketemu min 0,03. Berarti posisinya di sini kita harus hitung trial lagi. Kita harus menggunakan debit koreksi. Debit koreksi, jadi kalau di debit awal itu, ini debit koreksinya 0,03. Debit awalnya kita 0,06. Karena ada debit koreksi, debit yang digunakan pada perhitungan trial kedua adalah penjumlahan dari debit awal dengan debit yang baru. Jadi gitu.
Ini kan dia penjumlahannya tadi akhirnya ketemunya karena negatif, dihitung di sini rumusnya ada negatifnya, akhirnya dia jadi positif. Debitnya kan awal tadi debit. Awalnya dibeliin roti. Kok jadi dibeliin roti? Oh, nggak tahu, sembarang. Sembarang. Masih. Jadi, karena tadi dia negatif, debitnya kan yang tadi kita arah jarum jam dan teman-temannya tadi, kan dia posisinya 0,06. Ini 0,06, min 0,06. Karena delta Q-nya positif, dia akhirnya jadi min 0,57. 0,057 harusnya, sorry. Ini diulangi lagi dengan rumus perhitungan yang sama. Jadi kenapa seperti ini? Nah, ini itu harapannya kan tadi kita sudah menentukan. Kita distribusikan ini. Dari A ke B 60. Ternyata dia harus ada penyesuaian. Penyesuaiannya itu debitnya itu biar rata, kesininya itu cuma 57 aja, 57 liter per detik. Makanya ada koreksi itu tadi. Jadi kayak gini. Nah, ini ada koreksi. Jadi debitnya yang awalnya 0,247 ini sudah aman. Selama dia sudah minimal 0,001, berarti nah ini minimal kalau delta Q-nya trialnya sebenarnya sudah 0,00001 atau di bawahnya, berarti distribusi yang kalian rencanakan sebetulnya sudah memenuhi. Cuman tetap dihitung, kalian tetap hitung sampai ketemu terakhir. Nah, di sini trial 1 ke trial 2 sampai ke trial 3 itu kalau di delta Q-nya itu harus ada penurunan. Ini kan kita kelihatan. Kalau di trial 1 ke trial 2 ke trial 3, nah ini ada penurunan. Turun kan? Ini berarti perhitungannya kalian sudah betul. Tapi kalau sampai dari trial 1, trial 2 ke trial 3 turun naik, berarti kalian ada kesalahan. Biasanya kesalahannya itu saat memasukkan data yang overlapping. Overlap yang tadi tuh, yang antara jaringan 1 dan jaringan 2, antara loop 1 dan loop 2 ada jaringan yang berhimpitan itu tadi, yang harus dihitung di kedua loop, kayak J ke E ini tadi. Gitu. Jadi nanti silahkan segera dicoba di trial untuk perhitungannya kalian. Makanya loopnya harus sudah ada jaringannya, rencana loopnya, nodenya itu harus sudah ada. Oke. Saya kasihnya dalam bentuk PDF ya kemarin ini. Kurang lebih sama sih. Toh rumus ini juga ada kan di ini. Kalau yang ini silakan. Jadi kalau ini bisa dicatat atau gimana. Jadi kadang saya ngasihnya pas di kelas. Kemarin saya kasihnya polosan, ini berapa sudah ada isiannya. Jadi silahkan dihitung terus. Nah ini, nanti ini contoh ya. Di sini delta Q-nya awalnya
delta Q-nya awalnya 0,03. Setelah dihitung trial 2 melalui proses yang sama, dia jadi min 0,0034. Pas di trial ketiga, dia min 0,0001. Berarti di sini yang kita pakai. Akhirnya diameter yang di sini yang kita pakai. Jadi ini yang terakhir. Kalau ternyata di trial kedua sudah ketemunya kecil banget, sudah di bawah 0,0001 ini, ya sudah, berarti bisa jadi berhenti di trial kedua. Tidak masalah, karena memang berarti distribusi pembagian debitnya sudah cukup. Kalau ternyata kayak gini, nah ini yang tadinya 60 ternyata cukup 57 saja. Berarti harus ada penyesuaian pembagian distribusi debitnya. Jadi kayak gitu. Contohnya. Ini kalau ini sebenarnya sih nggak masalah ini sudah. Karena delta range-nya itu 0,001. Kalau sudah di bawah itu nggak masalah. Cuman ya ini masih dihitung lah. Jadi delta Q koreksi itu sekian. Kalau yang overlap berarti dijumlahkan. Nah, ini contohnya. Nah ini dia dengan loop 5. Dengan loop 5 ini delta Q koreksinya itu ada 2. Yang C ke X7. Kita cari. C, mana C? X7, C ke X7. Ya, harap diperhatikan ya teman-teman ya. Itu tadi ada C ke X7. C ke X7. Delta Q-nya untuk delta Q koreksi, ini kan dia posisinya overlapping. Jadi delta koreksinya itu penjumlahan antara dua hitungan loop. Jadi di loop 5 sama di loop 1, nah ini dijumlahkan delta Q-nya. Untuk delta koreksi di C sama X7. C, X7. Begitu juga yang di sini. Yang CX7 ini juga dijumlahkan. Kita balik ke contohnya kita aja. Jadi ini tadi di sini kita ketemu J sama E ini ya, kita balik ke J sama E. Anggaplah delta Q-nya 0,003, ini 0,03. Yang satunya di sini 0,02. Berarti delta Q yang dipakai di JE ini itu adalah penjumlahan dari delta Q-nya 2 loop itu. Jadi debitnya kita jumlahkan dengan debit yang di sini. Sampai sini bingung apa enggak ya? Boleh diulang, Bu. Oke, saya ulang. Tadi kita sudah menghitung HF per Q. HF per Q. Di sini kan kita sudah total. Kita balik ke yang sini aja, ini kurang lebih sama J ke E. Dari J ke E, kita sandingkan. J ke E ini kan tadi ya overlap antara loop 1 dan loop 3. Oke? Oke? Oke, guys. Oke. Iya, Bu. Berarti kita dapat J saat menghitung debit di J ke E, ini kan
posisi kita di loop 1 maupun di loop 2 itu kan sama. Sama kan debitnya 0,03 ya, atau 30 liter per detik ya. Ya. Iya, Bu. Oke, di sini juga. Di sini berarti 0,03 minus. Ya. Habis itu, kita kan menyelesaikan semua hitungan, ketemu untuk loop 1 delta Q-nya 0,03 ini seandainya gitu ya. Terus 0,032. Bentar. Ini aja. Kalau yang di J ke E ini delta Q-nya ketemu min 0,301. Beda? Sorry, saya yang salah. Di delta Q dulu. Di delta Q ini satunya 0,003, satunya 0,001. Ini delta Q-nya ya, dari hitungan yang ini dijumlah, terus dihitung pakai rumus ini. Kita dapat delta Q. Nah, dari delta Q ini saat JE ini kan ada dua hitungan, JE yang di loop 1 sama JE yang di loop 2. Berarti delta Q-nya kita jumlahkan. Kita jumlahkan loop 1 dan loop 2. Begitu juga yang di bawah sini. Ini kita jumlahkan untuk Q koreksinya. Berarti debitnya yang di sini itu ini ditambahkan ini untuk JE. Berarti bentar, itu karena kita debit-debitan, kita pakai yang ini aja. Jadi, nah di sini, ini kan delta Q. Yang tadi HF sudah ditotal, ketemu ini delta Q-nya kan min HF dibagi 1,585 dikalikan HF per Q. Delta sigma HF per Q jumlah, nah, ketemu. Kita tadi yang dicek itu kan yang ini ya, yang C ke X7 ya. C ke X7, yang di sini di loop 5 juga C ke X7. Jadi di loop 5. Nah, di sini kita kan sudah dapat delta Q-nya untuk loop 1 dan delta Q loop 2. Jadi saat kita ngitung yang ini, CX7 ini, nah ini kan sama, delta Q koreksinya itu penjumlahan antara delta Q hitungan dari loop 1 dan delta Q loop 2.
dijumlah, itu delta Q koreksi untuk CX7. Makanya di C ke X7 itu sama. Nah, Q2-nya ini penjumlahan dari delta Q koreksi sama Q yang lewat di CX7 itu tadi. Jadi Q yang dipakai ini sudah tadinya kan 1,52,18 karena ada penambahan 0,00089 ini akhirnya dia jadi 0,152 meter kubik per second. Ini ceritanya ada penambahan. Karena tidak signifikan karena dia sudah di bawah 0,001 itu tadi sebenarnya kalau di sini. Kalau dia ternyata penjumlahan di sini angkanya dia 0,005 gitu sama 0,02 berarti akhirnya di sini Q-nya ada perubahan yang signifikan. Dicoba dulu deh, di trial dulu di tabelnya pakai loop-nya kalian. Nah, nanti minggu depan kita diskusi setelah kalian hitung. Setelah kalian coba, nanti ada masalah apa, boleh didiskusikan sama Asdos dulu, boleh minggu depan langsung nanti dengan saya. Jadi disesuaikan dengan rencananya teman-teman. Gimana? Silakan, yang mau ditanyakan, didiskusikan. Ini kan yang perhitungan kebutuhan air ya. Kebutuhan air saya harap sudah semua, karena beberapa saya lihat masih ada yang belum. Kebutuhan airnya, nah ini segera langsung, kalau kebutuhan air sudah selesai, domestik, non-domestik, terus kehilangan airnya juga sudah dihitung. Maaf, kehilangan airnya sudah dihitung, jam puncaknya, kebocorannya, kan sebelum-sebelumnya materinya juga sudah saya sampaikan. Nah itu kalian harus sudah masuk ke materi looping. Jadi tabel loopingannya ini, kalian beberapa ada kelompok yang saya lihat sudah ada, jadi di situ itu bisa kalian punya Q totalnya itu tadi, kalian sudah punya Q total, itu sebagai PDHM-nya itu, nah itu juga bisa diikuti untuk node-nodenya. Terus ini distribusi tapping, diusahakan merata itu tadi. Persen layanan kelurahan, itu jumlahnya sama dengan persen layanan di kelurahannya juga untuk tapping, tabel tapping. Jadi kalian harus sudah bikin node blok persen layanan kelurahannya itu dia ikut di mana, Q-nya, Q total Q loop tadi yang harus merata tadi. Nah dari sini kalian masuk ke tabel hitungan yang hari ini kita pelajari bersama. Jadi kalian coba minggu depan. Minggu depan itu kita hari Jumat insya Allah. Jadi waktunya lebih panjang ya, karena hari Rabu saya ada kegiatan.
Jadi minggu depan kita ke hari Jumat. Waktunya kan 1 minggu lebih ya hitungannya ke hari Jumat. Jadi saya harap sudah nyoba semua ke sini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh diskusi ke Asdos dulu. Tapi nanti di minggu depan, saya mau lihat hitungan masing-masing dari kalian. Kalaupun ada kendala, ya enggak apa-apa disampaikan. Kita diskusikan. Materinya ada di e-learning juga, tabelnya juga ada di e-learning yang tadi kita coba bersama. Oke. Recording stopped. Kira-kira begitu.